Lawan Korsel ini ibarat main bola lawan bos terakhir di game. Susah tapi wajib ditumbangkan. Kalau cuma seri, Indonesia tetap pulang tanpa tiket Piala Asia. Jadi nggak ada opsi lain, harus main nekat habis-habisan. Adrian Wibowo, bocah ajaib dari LAFC, tinggal selangkah lagi jadi pemain timnas Indonesia. Prosesnya udah nunggu stempel FIFA aja, jadi fans jangan keburu panik. Kalau masuk, lini serang kita bisa makin gokil. Mauro Wilstra sama Miliano Jonathans akhirnya resmi debut bareng Garuda. Walau mainnya masih nyoba-nyoba, tapi kelihatan banget potensinya. Khusus Miliano, gaya Eropanya bikin sayap timnas makin ngeri. Boyan Hodak pede banget kalau Garuda bisa ngalahin Lebanon. Main di kandang plus dukungan supporter jadi doping alami. Sekalian jadi ajang Kluivert coba-coba taktik biar makin jos. Marcelino Ferdinand akhirnya resmi gabung klub Slovakia AS Trenčín. Karirnya makin mirip backpacker bola, Surabaya, Belgia, Inggris, Slovakia. Katanya sih udah pede, apalagi ada jejak witan di klub ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Laga terakhir kualifikasi Piala Asia U23 bakal jadi duel hidup mati buat Timnas Indonesia U23. Setelah pesta gol 5-0 lawan Makau, posisi Garuda Muda memang membaik, tapi masih ada tembok raksasa yang menghadang. Korea Selatan U23. Saat ini, Indonesia duduk manis di peringkat 2 dengan 4 poin. Sedangkan Korea Selatan, tanpa basa-basi, langsung menguasai puncak klasemen grup J lewat 2 kemenangan telak, 7-0 lawan Laos dan 5-0 lawan Makau. Jadi, kalau ada yang bilang mereka favorit juara grup, ya memang kenyataannya begitu. Nah, masalahnya di sini. Kalau Indonesia cuma bisa main imbang lawan Korsel, poin kita jadi 5. Terdengar lumayan? Sayangnya nggak cukup, karena semua tim runner-up di grup lain sudah mengantongi 6 poin. Artinya, hasil seri sama sekali nggak membantu. Skenarionya simpel, tapi bikin deg-degan. Harus menang, titik. Misi ini jelas berat. Korsel U23 bukan lawan sembarangan. Dari catatan pertandingan sebelumnya, mereka main seolah lagi latihan menembak target hidup. Laos digilas 7 gol, Makau juga dihajar 5. Angka-angka ini bikin kita sadar, kekuatan mereka di atas kertas memang jauh lebih perkasa dibanding tim lain di grup J. Di sisi lain, perjalanan Garuda Muda belum sepenuhnya konsisten. Lawan Laos kita mandek tanpa gol. Baru saat ketemu Makau, permainan cair dan hasilnya manis. Kemenangan 5-0. Itu jadi suntikan semangat, tapi lawan Korsel jelas beda cerita. Pertahanan harus rapat banget, sementara serangan mesti lebih efektif. Nggak boleh lagi ada peluang terbuang percuma. Intinya, nggak ada ruang buat main aman. Habis-habisan adalah satu-satunya jalan. Kalau berhasil menumbangkan Korsel, Indonesia otomatis jadi juara grup J dan tiket ke Piala Asia U23 pun aman di tangan. Kalau tidak, ya tamat sudah perjalanan di kualifikasi kali ini. Kabar terbaru datang dari dunia sepak bola dan kali ini cukup bikin publik bola tanah air penasaran. Erick Thohir memastikan bahwa proses administrasi untuk membawa Adrian Wibowo ke Timnas Indonesia sudah mendapat lampu hijau dari Federasi Sepak Bola Amerika Serikat. Tinggal selangkah lagi surat resmi dari FIFA yang ditunggu agar semua bisa benar-benar rampung. Rencana ini bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari strategi besar untuk memperkuat Timnas, terutama di lini serang yang masih butuh tenaga baru. Nama Adrian Wibowo memang jadi sorotan setelah pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert turun langsung memantau permainannya. Pemanggilan Adrian ke laga uji coba bukan kebetulan, melainkan bagian dari program talent scouting untuk mencari pemain keturunan Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Kluivert sendiri menilai Adrian punya potensi besar. Meski baru 19 tahun, ia sudah dikenal sebagai pemain yang fleksibel di lapangan. Bisa main di sayap kiri, bisa juga di kanan. Dengan kemampuan serbaguna itu, jelas memberi keuntungan tersendiri buat tim. Apalagi variasi serangan Indonesia ke depan memang butuh tambahan warna baru dan Adrian bisa jadi salah satu jawaban. Meski begitu, ada satu hal yang masih harus dibereskan, proses naturalisasi. Karena usianya sudah lewat dari batas regulasi, syarat ini tetap wajib dipenuhi agar Adrian bisa resmi mengenakan jersey Garuda di ajang internasional. Erick Thohir meminta publik bersabar,
karena semua harus berjalan sesuai aturan FIFA. Namun ada kabar baik yang bikin proses ini lebih ringan. Status Adrian berbeda dengan beberapa pemain keturunan lain karena sang ayah memang lahir di Indonesia. Kondisi ini membuat jalannya lebih mulus, hanya tinggal menunggu dokumen lengkap dari FIFA untuk memastikan legalitasnya. Erik menegaskan masuknya Adrian bukan sekedar tambahan angka di skuad. Kehadirannya adalah bagian dari strategi besar untuk memperkuat sektor ofensif yang selama ini jadi fokus utama. Dalam laga uji coba terbaru Timnas Indonesia, ada dua nama yang langsung jadi sorotan, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Ya, keduanya akhirnya resmi menjalani debut bersama skuad Garuda. Kehadiran mereka jelas bikin suasana makin seru. Apalagi ini jadi tambahan opsi penting buat pelatih Patrick Kluivert jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sejak awal turun, performa dua pemain diaspora ini langsung jadi bahan pembicaraan. Pengamat sekaligus pelatih nasional, Erwan Hendarwanto, ikut memberikan catatan khusus. Menurutnya, meski belum benar-benar menonjol, penampilan mereka cukup menjanjikan untuk masa depan tim. Dari dua nama itu, Miliano disebut lebih mencuri perhatian. Kenapa? Karena pergerakannya di sisi sayap bikin permainan timnas terasa lebih hidup. Erwan menilai gaya khas Eropa yang ditunjukkan Miliano bakal sangat dibutuhkan, terutama saat menghadapi lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di babak berikutnya. Kalau bicara soal strategi, laga ini sebenarnya jadi ajang uji coba yang positif. Patrick Kluivert sengaja memberi kesempatan kepada beberapa wajah baru di susunan starter. Hasilnya, mayoritas pemain yang tampil sejak babak pertama bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Artinya, mereka punya potensi besar buat masuk ke daftar pilihan Kluivert di pertandingan-pertandingan penting mendatang. Mauro Zylstra, striker muda dari FC Volendam, turun selama 26 menit. Ia sempat melepaskan satu tembakan, sayangnya tidak tepat sasaran. Mauro juga mencatat 2 umpan sukses, 1 kali tackle, dan melewatkan sebuah peluang emas. Meski begitu, penampilan singkatnya tetap memberi sinyal bahwa dia punya potensi. Tinggal tunggu waktu saja untuk benar-benar matang di level internasional. Berbeda dengan Mauro, Miliano Jonathans yang bermain selama 20 menit justru tampil lebih efektif. Catatannya lumayan mantap. 2 tembakan, 11 umpan sukses, 1 dribble berhasil, plus 1 kemenangan dalam duel udara. Walau cuma sebentar di lapangan, Miliano sukses menunjukkan kualitas yang bisa bikin persaingan di lini serang makin ketat. Timnas Indonesia kembali jadi sorotan. Kali ini jelang laga melawan Lebanon. Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung, buka suara soal peluang Garuda. Menurutnya, bermain di kandang sendiri bakal jadi senjata utama. Supporter yang memenuhi stadion diyakini bisa jadi bahan bakar ekstra buat Egy Maulana dan kawan-kawan. Intinya, dukungan tribun bisa bikin mental pemain naik level. Hodak juga melihat pertandingan ini sebagai kesempatan emas buat Patrick Kluivert sang pelatih timnas. Lawan Lebanon dianggap pas untuk coba-coba pemain baru dan variasi taktik. Dengan begitu, Garuda bisa cari racikan terbaik sebelum ketemu lawan yang lebih berat di laga resmi. Jadi, ibaratnya ini bukan cuma soal menang, tapi juga soal eksperimen strategis. Optimisme Hodak nggak datang tiba-tiba. Timnas sebelumnya sudah kasih bukti lewat kemenangan telak di FIFA Matchday. Garuda sukses melibas Chinese Taipei dengan skor 6 gol tanpa balas. Menariknya, 2 gol dicetak oleh Mark Klok dan Eliano Reinders. Catatan ini jadi bukti kalau pemain-pemain klub mampu kasih kontribusi nyata buat tim nasional. Nama lain yang ikut jadi sorotan adalah Beckham Putra Nugraha dan Tom Hay. Keduanya tampil mantap di lini tengah, bikin serangan lebih hidup dan alur bola lebih rapi. Hodak menilai performa mereka bukan cuma jadi keuntungan buat timnas, tapi juga buat Persib di kompetisi domestik. Jadi, bisa dibilang, mereka sedang berada di jalur yang tepat untuk jadi andalan jangka panjang. Nah, ngomong-ngomong soal Persib, Hodak juga kasih update. Setelah batal bertanding melawan Borneo FC di BRI Liga 1, tim Maung Bandung sekarang lebih fokus latihan taktik. Hodak bilang fokus ke aspek taktikal itu penting banget, apalagi dengan jadwal kompetisi yang padat. Dengan cara ini, performa tim bisa tetap terjaga meskipun ada banyak laga menanti. Marcelino Ferdinand resmi melanjutkan petualangannya di Eropa. Pemain muda berusia 21 tahun itu akhirnya diumumkan bergabung dengan klub Slovakia AS Trenčín. Ia datang bukan sebagai pemain permanen, tapi dengan status pinjaman selama 1 musim penuh dari klubnya di Inggris, Oxford United. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan Marcelino ini bisa dibilang penuh warna. Karir profesionalnya dimulai di tanah air bersama Persebaya Surabaya di Liga 1.
Dari situ ia memberanikan diri merantau ke Eropa, pertama ke Belgia untuk memperkuat Deinze, lalu lanjut ke Inggris membela Oxford United di kompetisi Championship. Dan sekarang, giliran Slovakia yang jadi panggung baru untuk unjuk gigi. Tapi cerita Marcelino tidak berhenti di level klub saja. Bersama tim nasional Indonesia, namanya sudah tercatat dalam sejarah. Bayangkan, sejauh ini ia sudah mengoleksi 56 penampilan dengan 18 gol untuk tim senior. Lebih spesial lagi, ia adalah pemain termuda yang debut bersama timnas Indonesia, sekaligus pencetak gol termuda di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Prestasi itu jadi bukti nyata bahwa Marcelino adalah salah satu talenta paling menjanjikan yang dimiliki Indonesia. Kedatangan Marcelino di Trencin sendiri disambut hangat. Dalam pernyataannya ia mengaku lega bisa menyelesaikan semua proses administrasi dan akhirnya resmi berseragam Trencin. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran transfer ini. Meski baru pertama kali bermain di Slovakia, Marcelino ternyata tidak benar-benar asing dengan liga tersebut. Ia mengaku sudah cukup mengenal kualitas Liga Slovakia, salah satunya karena rekannya sesama pemain Indonesia, Witan Sulaiman, pernah lebih dulu memperkuat AS Trencin. Hal itu membuatnya lebih percaya diri menghadapi tantangan baru, meskipun ia sadar butuh kerja keras untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan yang berbeda. Pihak manajemen Trencin sendiri tampak optimis. Mereka menaruh harapan besar terhadap kontribusi Marcelino, terutama untuk memperkuat lini serang.